You're the one, could you be the one? Shh. Good, good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belbir Hakim. Saya dari kelas TB2 semester 5 NIM T 2018-6046. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hukum Islam dalam Pandangan Gus Baha, yang dibimbing langsung oleh Bapak Abdul Munib MPD selaku dosen mata kuliah Ilmu Fikih. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 poin penting. Yang pertama yaitu pengertian hukum Islam, yang kedua sumber-sumber hukum Islam, yang ketiga tujuan hukum Islam, dan yang terakhir adalah hukum Islam dalam pandangan Gus Baha. Oke, yang pertama adalah hukum Islam. Hukum Islam dibagi menjadi 2 kata, yaitu dari hukum dan Islam. Hukum sendiri adalah suatu norma-norma atau peraturan yang dibuat oleh penguasa dan harus dipatuhi oleh setiap manusia. Penguasa pada kali ini bisa berarti seorang khalifah atau seorang presiden atau Tuhan. Yang kedua adalah Islam. Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu islaman, yang berarti keselamatan. Jadi agama Islam adalah agama yang selamat yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Dan Islam adalah agama yang mencintai kedamaian dan mencintai keharmonisan dengan penuh toleransi. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya hukum Islam adalah hukum yang bersumber pada agama Islam dan menjadi bagian dari agama Islam yang ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hukum Islam adalah hukum yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Hukum Islam juga tidak menyangkut kepada manusia saja, tapi menyangkut kepada hablum minallah, hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia, dan hablum minal alam, hubungan manusia dengan alam. Baik, poin yang kedua adalah sumber-sumber hukum Islam. Pada kali ini ada 4 sumber dalam Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sumber Islam ini tidak hanya menjadi teori yang hanya dipelajari saja, tapi wajib dipraktikkan oleh setiap muslim. Karena sumber-sumber hukum Islam ini dapat menjadi solusi, dapat menjadi pedoman hidup bagi setiap muslim jika ada suatu permasalahan, seperti suatu hukum, fikih, dan lain sebagainya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci utama bagi umat muslim. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kurang lebih 23 tahun. Kitab suci Al-Quran berisi wahyu-wahyu Allah yang harus menjadi pedoman bagi setiap muslim. Dan Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang paling utama bagi setiap muslim. Al-Quran merupakan suatu kitab suci yang diawali oleh surat Al-Fatihah, yang diakhiri oleh surat An-Nas, yang membacanya termasuk sebagai ibadah. Dan Al-Quran sendiri adalah merupakan mukjizat paling besar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pelengkap kitab-kitab suci sebelumnya, seperti kitab Zabur, Taurat, dan kitab Injil. Isi dari kitab suci Al-Quran tidak hanya mengandung hukum bagi umat Islam, tapi juga terdapat berbagai sejarah nabi-nabi terdahulu sebagai suatu contoh bagi umat Islam yang sekarang, seperti kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Oke, yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, entah itu dari perilaku, tingkah, ucapan, dan lain sebagainya. Dan juga Al-Hadis adalah sebagai pelengkap bagi Al-Quran. Ketika suatu permasalahan tidak dapat dimengerti di dalam Al-Quran, kita bisa memakai Al-Hadis. Ketika sesuatu yang tidak dapat dimengerti dalam Al-Quran, kita dapat mengambil kesimpulan di dalam hadisnya.
Seperti di dalam Al-Quran dijelaskan kita sebagai umat muslim wajib melakukan sholat. Tapi entah bagaimana sholat itu dijelaskan di dalam hadis, entah itu dari cara sholatnya atau tata cara wajibnya dan syarat sahnya sholat. Selain itu, hadis dibagi menjadi beberapa bagian dan beberapa jenis. Dilihat dari kuantitasnya, hadis dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah hadis mutawatir, yang kedua adalah hadis ahad. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan hadis mutawatir. Secara bahasa, hadis mutawatir adalah hadis yang berturut-turut, dan secara istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi besar, dan secara adat mereka tidak akan berbohong. Jadi, hadis mutawatir adalah hadis yang sudah diakui kebenarannya. Hadis mutawatir ini adalah merupakan hadis yang bersandarkan kepada panca indera. Meskipun kita tidak melihatnya langsung, seperti contoh dari lisan ke lisan, itu tidak masalah, asal kita dapat meyakininya. Dan ada beberapa syarat hadis mutawatir. Syarat yang pertama adalah hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh sebagian besar perawi. Yang kedua, tingkatan dari setiap perawi itu jelas. Dan yang ketiga, ditangkap langsung oleh panca indera. Selanjutnya adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1-2 orang yang tidak memenuhi syarat kepada hadis mutawatir. Jadinya kalau hadis mutawatir ini adalah hadis yang sudah diakui kebenarannya karena diriwayatkan oleh banyak perawi. Hadis ahad ini hanya diriwayatkan oleh 1-2 orang perawi saja. Dan hadis ahad dibagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, yang kedua hadis aziz, yang ketiga hadis goib. Oke, yang berikutnya adalah ijma. Ijma adalah persetujuan atau kesepakatan dari setiap mujtahid atau para ulama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ijma sendiri yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya adalah ijma para sahabat Nabi, para khalifah. Dan setelah itu ijma tabi'in, dan setelah itu tabi'ut tabi'in, zaman setelah tabi'in. Karena setelah itu para mujtahid terlalu banyak dan menyebar di seluruh dunia, jadi tidak mungkin untuk mengumpulkan seluruh mujtahid. Yang ketiga adalah qiyas. Qiyas adalah suatu analogi atau penggabungan antara hukum yang sudah ada dengan hukum yang lain, asalkan ilatnya sama. Seperti kita meminum homer, pada hukum Islam meminum homer itu haram. Karena apa? Karena itu memabukkan. Kita bisa mengkiaskannya dengan sabu-sabu, narkotika, anggur merah, dan lain sebagainya. Bahkan meskipun kita meminum air dan itu memabukkan, itu tetap dihukumkan haram karena kita mengkiaskannya dengan homer yang memabukkan. Sekian itu untuk penjelasan sumber-sumber hukum Islam. Tapi ada beberapa hukum Islam yang bersumber kepada usul fikih seperti pada zaman kali ini. Ya, jadinya tidak hanya Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, tapi untuk ahli sunnah wal jamaah kita juga memakai usul fikih. Poin berikutnya adalah tujuan hukum Islam. Secara keseluruhan, tujuan hukum Islam adalah untuk manusia itu sendiri, untuk hidup tentram di dunia maupun di akhirat, dengan meninggalkan yang banyak mudorot, mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya. Dan secara umum, tujuan dari hukum Islam adalah kemaslahatan manusia, seperti hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Ketika kita sudah menerapkan hukum-hukum yang ada dalam Islam, insya Allah hidup kita akan lebih baik. Dan seorang ulama yang bernama Abu As-Sabiti menjelaskan tujuan hukum Islam adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, dan memelihara harta kita sendiri. Oke, berikutnya adalah poin yang terakhir. Yang terakhir adalah pandangan Gus Baha dalam hukum Islam.
kepada hukum Islam. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit biografi tentang Gus Baha. Gus Baha yang memiliki nama asli Kiai Haji Ahmad Bahaluddin Nur Salim lahir pada tanggal 15 Maret tahun 1970. Beliau adalah seorang ulama besar dari Nahdlatul Ulama yang memiliki pengetahuan besar tentang tafsir dan ilmu Al-Quran. Beliau adalah santri atau murid dari ulama besar karismatik yang bernama Kiai Haji Maimun Subair, dan beliau adalah putra dari pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran, yaitu Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz. Ayah beliau adalah seorang murid atau santri dari ulama besar, yaitu Kiai Haji Arwani Al-Hafidz dan juga Kiai Haji Abdullah Salam Al-Hafiz. Beliau adalah seorang santri tulen yang tidak memiliki gelar, tapi beliau menjadi ketua tim Lajnat Mushaf Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Beliau duduk bersama beliau setara dengan para profesor doktor ahli tafsir nasional, salah satunya seperti Profesor Dr. Quraish Ashihab. Dalam salah satu pengajian Gus Baha tentang ketika pengajian kitab Tafsir Jalalain ayat surat Al-Maidah ayat 4 yang berisi tentang yang terkait tentang hewan terlatih berburu. Beliau menggarisbawahi indikator-indikator tentang hewan terlatih berburu. Jadi setelah mendalami indikator dan kriteria tersebut, hewan buruannya mengandung hukum halal. Jadi dalam pemikiran beliau mengatakan bahwa halalnya suatu makanan itu sudah ketetapan Allah. Jadi setiap muslim wajib mengikuti satu mazhab saja. Jadi untuk halal haramnya itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mengetahuinya secara langsung. Jadi hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan merupakan bagian dari agama Islam yang konsepsi dan kerangkanya merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum Islam yang punya tujuan untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Jadi kenapa dengan hukum Islam hidup kita bisa menjadi lebih teratur, tidak seperti kita yang tidak mempunyai aturan. Hukum Islam yang mempunyai konsep hablum minallah, hablum minnas, dan hablum minal alam, yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan diri kita sendiri, agar seluruh umat manusia, seluruh umat muslim melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya, agar setiap umat muslim lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai sumber-sumber dari Al-Quran yang merupakan sumber pertama dari hukum Islam, dan Al-Hadis yang merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, yang merupakan sumber hukum kedua dari hukum Islam, dan juga ijma yang merupakan suatu musyawarah dari para mujtahid dan juga sahabat, dan juga qiyas yang merupakan metodologi untuk menggabungkan atau mengkiaskan sesuatu yang sudah ada dan sesuatu yang akan dibahas dengan catatan ilatnya yang sama. Jadi yang bisa kita dapat dari makalah kali ini atau presentasi kali ini, ketika kita mau menjudge atau menentukan hukum halal haramnya sesuatu, kita masih harus melihat kepada beberapa aspek, seperti ketika Gus Baha mencari halal haramnya makanan, beliau masih melakukan survei atau mempelajari Al-Quran, fikih, hadis, dan juga mempelajari beberapa hukum dari beberapa mazhab. Jadi tidak tergesa-gesa, karena halal haramnya sesuatu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.